Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mumtana, sebelum menyimak kisah cerita hari ini, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dusun Kedung Jati, Lumajang, awal Juni selepas musim panen. Matahari baru saja merangkak naik di ufuk timur, menyembulkan cahaya kuning pucat yang menerobos celah dedaunan jati. Udara masih membawa sisa-sisa dingin dari embun subuh, menusuk kulit namun sekaligus menenangkan. Di antara kepulan asap tipis dari tungku para ibu yang mulai menanak nasi, suara ayam jantan dan gemericik aliran air sawah menyatu menjadi musik pagi khas pedesaan. Di teras sebuah rumah panggung sederhana yang dikelilingi pagar bambu, seorang pemuda berdiri sambil menatap jalan setapak yang membentang ke arah luar dusun. Dialah Arga, anak sematawayang Bu Ratna. Wajahnya memancarkan semangat, namun dalam sorot matanya tersimpan sedikit kegelisahan. Di sampingnya tergeletak sebuah ransel biru lusuh, satu-satunya teman perjalanan yang akan menemaninya ke Surabaya. "Ibu, aku pamit," ucapnya lirih sambil menunduk penuh hormat. Tangannya menggenggam tangan keriput ibunya, penuh rasa sayang. "Nanti aku kabari kalau sudah sampai di terminal Joyoboyo." Bu Ratna, perempuan parubaya yang tubuhnya mulai membungkuk dimakan usia, menggenggam erat jemari putranya. Ada getaran halus dalam genggaman itu, seolah-olah tangan seorang ibu tengah berusaha menahan sesuatu yang tak ingin ia lepaskan. "Hati-hati, nak, jangan lama-lama. Ibu sendiri di rumah. Kau tahu, hanya kau satu-satunya yang ibu punya." Arga tersenyum, meski dadanya ikut renyuh mendengar suara ibunya yang bergetar. "Insya Allah, Bu. Paling seminggu selesai. Setelah itu aku pulang lagi." Ia mengangkat ranselnya, mengayunkannya ke punggung dengan mantap. Pagi itu ia melangkah meninggalkan rumah, menyusuri jalan berbatu yang masih basah oleh sisa hujan semalam. Beberapa tetangga yang melihat melambaikan tangan, mendoakan keselamatan. Arga membalas dengan senyum ramah, meski di hatinya terselip perasaan yang sulit ia jelaskan. Ia tidak pernah tahu, langkahnya hari itu bukan sekadar perjalanan menuju kota besar. Itu adalah perjalanan yang akan mengubah nasibnya selamanya. Kepulangannya kelak tidak akan lagi sama, karena takdir diam-diam sudah menyiapkan misteri yang menunggu di ujung jalan. Hari pertama setelah keberangkatan, Bu Ratna masih bisa tersenyum lega. Menjelang maghrib, sebuah pesan singkat masuk ke ponselnya. Dari Arga. "Bu, aku sudah sampai Surabaya. Alhamdulillah perjalanan lancar. Sekarang aku lagi survei lokasi proyek. Nanti kalau ada kabar lagi, aku hubungi." Membaca pesan itu, Bu Ratna menitikkan air mata haru. Hatinya tentram, keyakinannya bulat bahwa anaknya baik-baik saja di kota besar. Malam itu ia tidur nyenyak ditemani doa. Namun hari-hari berikutnya mulai berjalan dengan nada yang berbeda. Pada hari kedua, pesan serupa tak kunjung datang. "Mungkin sibuk," pikir Bu Ratna, mencoba menghibur diri. Hari ketiga pun sama, tak ada kabar tambahan. Ia menunggu di beranda rumah sambil menatap jalan setapak, berharap ada tukang ojek yang tiba-tiba datang membawa kabar atau surat titipan. Tetapi yang datang hanya angin sore yang dingin menusuk tulang. Hari keempat, ponselnya benar-benar tak bisa lagi menghubungi nomor Arga. Nada sambung berubah menjadi suara perempuan mesin. "Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif." Degup jantung Bu Ratna makin kencang. Ia menghela napas, lalu mendatangi Pak RT, satu-satunya orang yang biasa ia mintai saran. Namun jawaban Pak RT justru tak membuatnya lega. "Mungkin sibuk, Bu Ratna. Namanya kerja lapangan, kadang sinyal hilang. Kadang tenaga kerja juga dilarang main HP. Tenang saja." Tetapi hari kelima dan keenam justru membuat kegelisahan kian menekan. Bu Ratna hampir tak bisa makan. Setiap malam ia terjaga, menatap layar ponsel yang tetap gelap, menunggu nama Arga muncul di layar. Tatapannya kosong, tetapi hatinya penuh doa. Hingga akhirnya, pada hari ketujuh selepas salat asar, sebuah bayangan muncul di ujung jalan desa. Langkahnya gontai, tubuhnya tampak kelelahan.
Seorang pemuda berjalan dengan wajah kusam, matanya cekung, seakan menanggung perjalanan panjang yang melelahkan. Dialah Arga. Namun sambutan yang ia terima jauh dari harapan. Tidak ada pelukan rindu. Tidak ada seruan lega. Justru tatapan asing dan bisikan pelan dari para tetangga yang melihat. Sebagian menutup pintu, sebagian lain saling berbisik dengan wajah pucat. Arga berdiri kaku di tengah jalan dusun. Ia bisa merasakan udara yang tiba-tiba berubah dingin. Seolah desa yang dulu hangat menyambutnya kini menolak kehadirannya. Dengan langkah gemetar, Arga menyusuri jalan desa yang dulu begitu akrab baginya. Setiap sudut seharusnya menyimpan kenangan masa kecil. Pohon mangga tempat ia biasa memanjat, bel bambu tempat para tetua desa berkumpul sore hari, dan sumur tua yang sering ia gunakan untuk mandi selepas bermain bola. Namun kini, semua tampak berbeda. Pohon-pohon itu meranggas, bel bambu kosong tak berpenghuni, dan sumur tua dipenuhi lumut hijau pekat. Desa yang dulu hangat kini seperti diliputi bayangan asing yang tak bersahabat. Arga akhirnya tiba di depan rumahnya. Tapi rumah itu tak lagi sama. Ket dinding yang dulu putih gading kini memudar menjadi kusam kekuningan. Pagar bambu lapuk dimakan rayap, beberapa tiang miring hampir roboh. Di halaman, tanaman liar menjalar tak terkendali, menutupi pot bunga ibunya yang dulu selalu dirawat dengan telaten. Jendela-jendela terbuka, tirai robek bergoyang ditiup angin sore, menimbulkan kesan rumah itu telah lama ditinggalkan. Dengan ragu, Arga mengetuk pintu. Suara ketukan menggema aneh, seolah menyentuh ruang kosong yang asing. Beberapa detik kemudian, seorang pria parubaya dengan wajah asing keluar sambil menyipitkan mata. "Cari siapa, Mas?" tanyanya datar. Arga menelan ludah. "Ini rumah Bu Ratna, kan? Saya anaknya. Namaku Arga." Pria itu terdiam sejenak, lalu menggeleng pelan. "Rumah ini kosong sejak saya ngontrak 2 tahun lalu. Saya nggak kenal nama Ratna." Darah Arga serasa berhenti mengalir. Kata-kata itu bagai hantaman dingin di dadanya. Bagaimana mungkin rumah yang ia tinggalkan baru seminggu lalu sudah berubah pemilik? Dengan langkah terhuyung, ia meninggalkan rumah itu dan bergegas mencari Pak Harto, tetangga lamanya yang dulu sering menemaninya bercengkerama di pos ronda. Namun saat Pak Harto melihat wajah Arga, tubuhnya langsung gemetar. Lelaki tua itu merapal istighfar, lalu bersyahadat dengan suara bergetar. "Astagfirullah, itu Arga." Wajahnya pucat pasi seperti melihat hantu. Beberapa warga yang ikut menyaksikan ikut berbisik ketakutan. Bukannya dia sudah mati 7 tahun lalu. Suara itu menyelinap ke telinga Arga, membuat kepalanya pening. Ia menatap sekeliling, mencari jawaban, namun yang ia temukan hanya tatapan asing penuh rasa takut. Arga berdiri kaku. Desa yang seharusnya menjadi rumah dan tempat pulang, kini menjelma menjadi ruang asing yang menolak keberadaannya. Malam itu, udara dusun Kedung Jati dipenuhi bisikan ketakutan. Langkah Arga terhuyung saat ia mencoba mencari kepastian. Hatinya digelayuti tanda tanya yang tak terjawab. Mengapa semua orang menatapnya seolah ia bukan lagi bagian dari dunia ini? Ia berjalan menuju balai desa, berharap menemukan jawaban. Namun yang ia temui justru sebuah papan pengumuman kayu yang lapuk, diterangi lampu minyak kecil. Di sana, tertempel selembar kertas berbingkai hitam. Tulisan tebal di atasnya membuat darah Arga membeku. Haul ke-7 Arga Prasetya. Tahlilan akan diadakan di rumah Bu Ratna, RT 2 RW 1, Dusun Kedung Jati. Tangannya bergetar saat menyentuh kertas itu. Namanya sendiri tercetak jelas. Terpampang seakan-akan ia sudah lama mati. Tubuhnya terasa ringan, hampir tak berpijak di bumi. Ia menelan ludah, mencoba menyangkal, tapi matanya terus terpaku pada huruf-huruf yang menusuk hatinya seperti pisau. Dengan langkah limbung, ia mengikuti arus warga yang malam itu berbondong-bondong menuju pemakaman. Suara doa-doa lirih terdengar bersahutan, sementara bau kemenyan terbawa angin. Arga berjalan di antara mereka, tapi tak seorang pun menoleh atau menyapanya, seakan ia hanyalah bayangan tak kasat mata. Di ujung makam desa yang sunyi, matanya terhenti pada sebuah batu nisan sederhana dari semen abu-abu. Di permukaannya terukir nama yang tak mungkin ia sangkal. Arga Prasetya lahir 10 Oktober 1994, wafat 3 Juni 2016.
Arga tertegun. Kakinya goyah, tubuhnya hampir rubuh. Dengan tangan gemetar, ia menyentuh nisan itu. Permukaannya dingin, lembab oleh embun malam. Di balik tanah yang basah itu, seolah-olah terkubur sebagian dirinya. Tidak mungkin, bisiknya lirih. Aku masih hidup. Aku berdiri di sini. Aku bernapas. Lalu siapa yang ada di bawah sana? Namun bisikan kecil itu segera tenggelam oleh teriakan warga yang menyadari kehadirannya. Astagfirullah. Arwahnya datang ke makamnya sendiri. Suara-suara panik memenuhi udara. Beberapa berlari, sebagian lain merapal doa dengan wajah pucat pasi. Arga mundur selangkah, hatinya pecah berkeping-keping. Dunia seolah berkonspirasi melawannya. Ia menatap nisannya sendiri, merasakan jurang antara kenyataan dan kematian semakin menelan dirinya. Malam itu, untuk pertama kalinya ia benar-benar bertanya, apakah dirinya masih manusia, atau hanya arwah yang tersesat? Arga mencoba mencari jawaban di Surabaya, kota yang seharusnya menjadi awal perjalanan barunya. Namun, apa yang ia temukan justru membuat pikirannya semakin kacau. Bangunan hotel tempat ia merasa pernah menginap kini, hanya tinggal puing hitam yang gosong. Dindingnya retak, atapnya runtuh, dan bau arang masih samar tercium meski bertahun-tahun telah berlalu. Seorang penjaga warung di seberang jalan menatapnya heran ketika ia bertanya. Dengan suara lirih, lelaki itu berkata, hotel itu terbakar 7 tahun lalu. Ada korban jiwa. Katanya mayatnya ditemukan di saluran air belakang. Namanya Arga Prasetya. Tubuh Arga lunglai seketika. Ia terdiam, tak mampu membantah. Nama itu, sekali lagi, menempel padanya seperti takdir yang tak bisa ditolak. Masih dengan sisa harapan, ia mendatangi kantor kontraktor tempat ia yakin pernah melamar pekerjaan. Namun petugas di sana hanya menggeleng, membuka berkas-berkas, lalu berkata tegas, tidak ada data lamaran atas nama itu. Mungkin masalah kantor. Arga berjalan gontai, merasa seluruh dunia menutup pintu di hadapannya. Ia singgah di sebuah kamar hotel yang kosong, bangunan lama yang setengah hancur. Di dalamnya, ia berdiri di depan cermin retak. Saat menatap pantulan dirinya, ia sadar ada sesuatu yang aneh. Napasnya tak lagi berembun. Dada yang ia tekan dingin, tanpa detak. Ia tertawa getir, suara tawanya menggema di ruangan kosong. Kalau aku hidup, kenapa dunia menolakku? Kalau aku mati, kenapa aku masih bisa berjalan? Malam itu, Arga benar-benar merasa terjebak di antara dua dunia. Tak diterima sebagai manusia, namun juga tak sepenuhnya arwah. Arga kembali ke desanya dengan hati hancur. Malam itu, jalan dusun yang biasanya ramai obrolan kini terasa asing, sepi, dan dingin. Ketika ia mencoba menyapa para tetangga, yang ada hanya tatapan penuh curiga. Pak RT, dengan suara bergetar, menegurnya tegas. Kalau kamu bukan hantu, jangan datang ke rumah orang malam-malam. Pergi. Ini bukan tempatmu lagi. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada pisau. Arga menelan pil pahit itu, lalu melangkah mencari Rosa, tunangan yang dulu ia tinggalkan dengan janji akan kembali. Namun kenyataan sekali lagi meremukannya. Rosa telah menikah, mengenakan kerudung sederhana, wajahnya pucat saat melihat Arga berdiri di depan pintu. Aku sering mimpi kamu datang, ucapnya lirih, mata berkaca-kaca. Kupikir hanya mimpi. Ternyata, kamu benar-benar muncul. Suaminya segera berdiri di sampingnya, melindungi. Dengan tegas ia berkata, pergi, jangan ganggu hidup kami. Terhuyung, Arga melangkah ke rumah kontrakan kecil tempat ibunya tinggal. Ia berharap, meski dunia menolak, ibunya tetap mengenali dirinya. Bu Ratna membuka pintu, wajahnya penuh air mata. Namun yang keluar dari bibirnya adalah kalimat yang merobek jiwa. Kamu bukan anakku. Anakku sudah mati 7 tahun lalu. Jangan ganggu aku lagi. Pintu ditutup keras, meninggalkan Arga sendiri di kegelapan. Ia berdiri lama di bawah temaram lampu jalan. Tubuhnya tanpa arah, tanpa rumah. Hanya kesunyian yang memeluknya. Perlahan ia berjalan menuju pemakaman. Di depan nisannya sendiri, ia berlutut. Dunia menolaknya, keluarganya mengusirnya, bahkan cintanya pun hilang.
Hanya tanah dingin di bawah batu nisan yang mengakui keberadaannya.